Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa ikhwati fillah, atulaf wa talibat, a'adakumullahu jami'an. Nawasil darsana al-yawm. Alhamdulillah, al-an wasalna ila namaziju minal mu'jizat allati waqa'at lirrusul as-sabiqin. Ya, kemarin udah kita berbicara tentang mukjizat, mauna, karoma, irhas dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan membahas ya tentang contoh-contoh mukjizat yang Allah berikan kepada para rasulnya. Kita baca yang pertama tufan Nuh. Ini dia yang pertama ya, tupan. Apa artinya tupan? Yaitu angin topan ya. Jadi angin topan itu diambil dari bahasa Arab ya, tufan. Kita baca ba'asallahu nuhan ila qaumihi yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Allah Subhanahu wa taala mengutus ya Nabi Nuh kepada kaumnya atau umat-umatnya untuk mengajak orang kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengajaknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, semua nabi, semua rasul mengajak umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa namada ma kanu ya'buduna minal asnam wa labisa yad'uhum tis'umi'ah wa khamsina aman. Ini Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya atau umatnya selama berapa? 1000 tahun dikurang 50 tahun, jadi 950 tahun. Dicatat ya. Ini lamanya dakwanya Nabi Nuh yaitu 950 tahun ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Allah Ta'ala berkata, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsin. Ini Allah utus Nabi Nuh kepada kaumnya atau umatnya, dan beliau Nabi Nuh itu mendakwahkan ya, dakwah tauhid ya, mengajak umatnya untuk menyembah Allah selama alfasana 1000 tahun illa khamsin dikurang 50, jadi 950 tahun ya. Fa'akhadahumut tufanu wa hum dhalimun. Namun mereka tidak mau menyembah Allah, maka Allah kirimkan kepada mereka itu angin topan ya, sehingga binasa. Falam yu'min bihi illa qalil tilatun hadhil mudda at-tawilah. Ini selama 950 tahun itu ya, hampir 1000 tahun, cuman berapa ya, cuma sedikit ya orang yang mau beriman kepada Nabi Nuh. Dalam dalam hadis itu ada disebutkan Nabi itu ada yang umatnya cuma 1 orang, ada yang 2 orang, bahkan ada dikatakan tuh Nabi itu tidak ada sama sekali umatnya. Itu ya. Maksudnya wa yusi ba'duhum ba'dun bidzalik walamma ya isa min istijabatu dakwa istajabatuhum da'a alaihim faqala. Ketika selama 950 tahun ini sedikit sekali ya, cuman berapa, cuma hanya segelintir orang ya, nggak sampai 100 umatnya Nabi Nuh itu ya. Maka Nabi Nuh itu udah putus asa, ini akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya diabadikan di dalam surah Nuh ayat 26 sampai 20 berapa ini? 27 ya. Wa qala Nuhun. Ini Nabi Nuh berkata di dalam surah Nuh juga. Ini di juz 29 ya. Mungkin ada yang hafal di antara kalian. Wa qala Nuhun rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ini Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku ya, jangan sisakan, jangan biarkan di muka bumi ini orang kafir itu tinggal. Ini sudah saking selama 950 tahun didakwahin ya, siang malam diajak untuk menyembah Allah, tapi ya kaumnya Nabi Nuh tuh ingkar, malah menyembah berhala ya.
Innaka in tadarhum yudillu ibadak. Jikalau kamu, ya, jikalau engkau ya Allah membiarkan orang-orang kafir seperti mereka itu tersisa di muka bumi, maka apa? Yudillu ibadah. Mereka akan menyesatkan manusia. Artinya ya mereka tidak hanya apa namanya? Tidak hanya tersesat, tapi menyesatkan orang lain, mengajak orang lain untuk menyembah berhala juga. Wala yadidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak yang durhaka dan kafir. Ini makanya jangan sisakan kalau punya keturunan, ya keturunannya bakal kafir juga ya. Kafir dan fajir. Ini fajir ini apa namanya, bejat ya. Fa amarahu subhanahu wa ta'ala an yasna'u safinatan liyahmila fiha min man qad aman. Akhirnya Nabi Nuh pun diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal yang besar untuk orang-orang yang beriman. Wa asnaful hayawanat, dan juga beberapa hewan ya. Ini manusia dan hewan tinggal di bahterahnya Nabi Nuh ya. Kapal yang sangat besar itu dinamakan bahterah. Summa arsala alaihim tufan, dan akhirnya apa? Ini dikirimkan kepada orang-orang kafir tadi ya, umat-umat Nabi Nuh yang kafir dan ingkar, yang menyembah berhala itu, banjir bandang yang besar dan angin topan yang membinasakan mereka ya. Bahkan anaknya Nabi Nuh sendiri dan istrinya itu juga termasuk orang kafir ya, akhirnya tenggelam ya. Di dalam surah itu apa namanya, di Al-Qur'an itu, padahal Nabi Nuh sudah mengajak anaknya ya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku naiklah kapal bersamaku. Tapi anaknya tidak mau ya, dibilang ayahnya ini orang gila ya. Karena tidak ada apa-apa buat kapal. Akhirnya diturunkan angin topan dan banjir bandang yang ngeri banjirnya waktu itu ya. Ustadz pernah baca itu, air itu tidak hanya dari langit tapi juga dari dasar bumi ya. Dua-duanya, jadinya keluar dari bumi, keluar juga dari langit. Akhirnya biar gunung pun tenggelam ya. Di dalam Al-Quran tuh dikatakan anaknya Nabi Nuh itu lari kemana? Lari ke gunung yang tinggi. Tapi ya la asima, di Al-Quran tuh dikatakan tidak ada yang bisa selamat dari banjir bandang pada waktu itu. Anaknya Nabi Nuh itu naik ke gunung tapi tetap tenggelam, tidak selamat karena tidak mau ikut bapaknya ya, tidak mau beriman dan tidak mau diajak naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Taib. Ini yang kedua, mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim ya. Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya. Ini Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi ya. Masya Allah, karena dari dari Nabi Ibrahim itu lahir semuanya nabi ya, baik nabinya orang Yahudi dan nabinya orang Islam ya. Dari anaknya yang pertama Nabi Ismail ya. Dari Nabi Ismail ini tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW ya. Dari anaknya yang satunya siapa? Ishak ya. Dari Ishak ini alaihi salam, Nabi Ishak, lahirlah nabi-nabi Bani Israel ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa lagi? Daud, Sulaiman, Yakub dan lain sebagainya. Tapi ini orang-orang Yahudi banyak nabi ya turun kepada mereka, bukan menunjukkan mereka itu mulia ya, tapi menunjukkan bahwasannya mereka itu orang yang durhaka, orang yang bejat ya. Makanya butuh banyak nabi supaya bisa mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Karena dalam Al-Quran itu ketika orang Yahudi dipimpin nabi itu mereka ingkar sama nabi. Udah gitu ajarannya diselewengkan, ajarannya tidak dipatuhi, bahkan nabinya sampai dibunuh ya. Ini banyak di Al-Quran disebutkan ya. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka bermaksiat dan melampaui batas ya, orang-orang Yahudi ini. Kita langsung ke mukjizatnya ya. Walaqad hakallahu subhanahu qissata ma'a qaumihi wa kaifa anqadahu Allah subhanahu wa ta'ala minan nar. Ini diceritakan di surah Al-Anbiya ayat 69 bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh ya dari panasnya api ya ketika dibakar oleh siapa? Raja
Namrud ya. Itu Masya Allah kalau kita baca riwayatnya itu ngeri apinya ya. 7 hari 7 malam tidak padam ya. Itu banyak sekali kayu-kayu bakar yang ditumpuk untuk membakar Nabi Nuh, tapi dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tidak terbakar ya. Ini dia ayatnya yang menunjukkan mukjizat Nabi Nuh ya. Faqala azza wajal qulna, Allah berkata, ya naru kuni bardan, wahai api jadilah kamu bardan wasalama, dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ya, perlu digarisbawahi ya, seluruh mukjizat, seluruh karomah semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya ya, bahkan seorang nabi ketika hendak mengeluarkan mukjizatnya, itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, karena apinya bisa menjadi dingin karena apa? Karena Allah memerintahkan kepada api itu untuk menjadi dingin ya, bukan karena kemampuannya Nabi Ibrahim, tapi karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ingat ya, mukjizat itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mukjizatnya Nabi Soleh ya, Nabi Soleh alaihissalam. Ini sebelum Nabi Muhammad diutus, Nabi Soleh ini diutus kepada bangsa Arab yang berada di kota Madian ya. Madian ini kalau nggak salah sekitar Arab bagian selatan ya, dekat-dekat Yaman situ. Ini kaumnya Nabi Soleh itu bernama kaum Samud ya. Ini Nabi Soleh mengajak mereka untuk untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, orang-orang mukjizat diturunkan ketika umatnya itu ingkar kepada nabi mereka, untuk membuktikan bahwasannya nabi itu benar-benar seorang nabi. Makanya ada mukjizat ya, supaya manusia itu percaya. Akan tetapi ini kaum Samud itu ingkar kepada Nabi Soleh. Akhirnya Allah berikan ya, Nabi Soleh ini sebuah mukjizat, yaitu ini mukjizatnya naqatun min sokhroti ayyanuha lahu. Ini mukjizatnya Nabi Soleh itu mengeluarkan seekor unta yang besar dari batu yang besar ya. Ini ya, ada ini di Arab Saudi ini. Ustadz pernah lihat ini ya, videonya. Ada gunung itu seperti kalau dilihat dari atas kayak seperti sudah dipahat dengan bentuk bentuk unta ya. Jadi kayak ada bekas unta keluar dari gunung itu ya. Ada ini di Arab Saudi kalau nggak salah itu. Ini konon katanya ini untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu. Jadi untanya ini bukan seperti unta biasa. Kalau unta biasa itu ya keluarnya dari perutnya ibunya ya, dilahirkan. Tapi kalau unta ini langsung keluar dari batu ya, batu yang besar ya. Batunya ini kayak gunung ya. Ini ada di Arab Saudi ini ya. Mukjizatnya Nabi Soleh yaitu mengeluarkan seekor unta dari batu ya. Fada'a Soleh Rabbahu fastajaba lahu wa akhraja lahum minassuhum walakinnahum labudda an yu'minu tapi ya umatnya Nabi Soleh ini, kaum Samud itu ini sudah diberikan unta yang besar, sudah dilihatkan mukjizatnya Nabi Soleh, tapi tetap masih ingkar kepada Nabi Soleh alaihissalam. Ini diperintahkan ya kepada kaumnya itu untuk tidak menyembelih untanya. Karena ini dalam riwayat dikatakan ini untanya ini banyak minum ya, sedangkan ya tahu sendiri di Arab itu negara padang pasir ya. Jadi air itu susah ya. Tapi mereka ya ingkar kepada Nabi Soleh, padahal mereka dilarang untuk menyembelih untanya. Akan tetapi ya karena ya untanya banyak minum, sedangkan mereka dilarang untuk menyembelihnya, tapi mereka lebih takut dunia daripada akhirat ya. Akhirnya untanya disembelih ya. Wa atau an amri rabbihim, dan ingkar kepada perintah Tuhannya. Fa aqabahumullahu ala maftarahu min
dan bibis bisiha fa asbahu halikin. Nah, akhirnya karena mereka ini ingkar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ini bencana ya, berupa apa namanya, angin yang berhembus dengan kencang ya. Nah, ini di surah apa ini? Di surah Al-A'raf ayat 76 dan 79. Fa'aqaruha, dan mereka menyembelih ontanya Nabi Shalih alaihi salam, wa atau an amri rabbihim, dan juga mereka apa namanya, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ya Shalih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya Soleh, jikalau kamu memang seorang nabi, maka datangkan kepada kami sebuah bukti ya. Sudah didatangkan buktinya, yaitu seekor unta ya. Unta yang keluar dari apa? Dari batu yang besar. Tapi mereka masih ingkar. Akhirnya apa? Fa akhadahumur rajfatu. Allah kirimkan kepada mereka musibah ya, berupa tadi itu ya, dikirimkan angin yang kencang, lalu gempa bumi, fa asbahu fi darihim jasimin, dan mereka pun dibinasakan di rumah-rumah mereka ya. Karena gempa bumi itu mereka ada yang mati karena tertindis, ada yang mati karena apa namanya, kejatuhan bangunan dan lain sebagainya. Fatawala anhum wa qala ya qaumi, dan Nabi Soleh pun berpaling dari mereka, kaumnya yang kafir ini, dan berkata, laqad ablagtukum risalata rabbi, aku telah sampaikan risalahnya Rabbku ya. Aku telah apa namanya, telah sampaikan ajaran Tuhanku, ajarannya Allah untuk menyembah kepadanya. Wa nasahtu lakum walakin akan tetapi mereka la tuhibbu an-nasihin ya, orang-orangnya apa, kaumnya Nabi Soleh ini, kaum Samud itu masih ingkar dan tidak suka akan nasihat. Nah, itu ya, orang-orang yang ingkar kepada nabinya ya, sebagaimana nabi-nabi terdahulu ya, Nabi Nuh, Nabi siapa lagi? Lupa Ustaz, Nabi siapa lagi? Banyak pokoknya ya. Ketika mereka ingkar kepada nabinya, maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.